Nah, kalau untuk yang join, awalnya saya mikir hanya only single, belum pernah Mhm. menikah. Mmm. Cuman di tengah perjalanan ini ternyata permintaan dari orang-orang yang sudah pernah menikah dan akhirnya gagal dalam hubungan, Mhm. dia pun butuh kita bantu juga ya. Mmm. Jadi akhirnya saya tetapkan bikin satu grup lagi yang khusus, memang Mhm. isinya teman-teman yang sudah pernah menikah dan akhirnya Mmm. gagal. Oh, pernah nggak sih melakukan kesalahan yang sampai, Koko itu rugi banyak? Ekonomi lagi sulit ya, Ya. di mana-mana, apapun bisnisnya mungkin lagi ada kesulitan untuk saat ini. Gimana caranya mereka bisa survive, bisa melewati masa sulit ini, sehingga bisnisnya bisa berkembang? Hari ini saya senang banget karena bintang tamu saya kali ini adalah seorang yang memiliki komunitas untuk cari jodoh, yaitu adalah founder dari Aku Cari Kamu. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ardiang. Halo Bapak, Halo Priska. bagaimana kabarnya hari ini? Wah, pokoknya bahagia banget ya. Bahagia. Di sini tuh saya bawaannya happy gitu ya. Wah, apalagi ketemu saya ya. Bener. Oke, ini kenapa akhirnya buat komunitas Aku Cari Kamu? Oke, jadi, kenapa saya bikin komunitas Hmm, Aku Cari Kamu, mhm. kan di luar sana udah ada dating apps ya, Iya kayak betul. mungkin kita sebut aja si warna merah, warna biru, Iya, warna banyak kuning, banget. banyak dating apps. Iya, dan ada yang premium loh. Ada yang premium, Iya, bayar, iya ya betul, kan. Kita di betul. sini komunitas gratis, gitu Oke. kan. Nah, kenapa saya buat? Karena saya melihat banyak yang muda-muda itu sekarang kan sibuk sama jam kerjanya masing-masing ya. Mmm, Sehingga mereka tuh kesulitan untuk menemukan pasangan. mmm. Oke, main dating apps, saya match sama Priska. Mhm, Saya match sama Priska, mungkin saya membutuhkan waktu 1 hari untuk saya janjian sama Priska, after makan, saya harus mhm, bayarin Priska. mmm. Berarti itu 1 hari hanya untuk ketemu 1 orang Iya, dan bayarin makan 1 orang. iya. Sedangkan saya kenapa bikin komunitas ini, saya akan bikin dalam 1 hari, saya bisa ketemu 10 orang sekaligus. Sehingga Mmm, menghemat waktu saya mencari jodoh. Kalau mmm. saya POV sebagai yang mencari jodoh ya. Iya, betul betul. Terus ketika mengikuti event, event ini kan cowok cewek semua bayar Mhm, harga sama. mhm, Kita bikin acara kayak speed dating, mhm, ngobrol 10 menit bergantian, tetapi dalam 1 hari udah ketemu langsung lebih dari 1 orang. mmm, Dan kita nggak perlu namanya bayarin si lawan jenis kita, si mhm, cewek atau si cowok mhm. gitu. Bayar masing-masing udah di event gitu kan. Betul betul. Hmm. Oke, ini berarti komunitas Aku Cari Kamu ini udah berapa sekarang membernya? Membernya jujur kita baru mulai itu kira-kira di awal tahun ini. Oke, Mhm. Januari 2025? Februari Februari, tepatnya, oke. ya. Dalam kurun waktu kira-kira 3 bulan, Mhm. karena banyaknya orang yang apply ke kita udah menyentuh hampir 500 orang sekarang membernya. Oke, banyak sekali yang sedang Iya, cari jodoh. 500, Oke, heeh, jadi saya banyak cewek, banyak cowok, Pak? jujur 60% cewek ya sekarang ya, Oke. 40%-nya cowok ya. Memang komunitas cewek itu lebih banyak daripada cowok kan. Mmm, soalnya mungkin kalau cewek itu kayak umur 30 itu udah, apa ya, udah mulai gelisah Udah kali ya, gelisah. cari, "Waduh di mana ini jodoh Iya. saya?" Gitu kan. Oke, berarti ini untuk kegiatan dari Aku Cari Kamu ini apa aja? Nah, kegiatannya mungkin yang akan datang, Mhm, mungkin yang pertama saya akan bikin event yang namanya speed dating. oke. Speed dating Itu itu gratis juga? berbayar Oh yang tadi aku berbayar, bilang. berapa? Range-nya mungkin sekitar 200 ribuan sampai Mmm, dengan 300 ribuan ya, tergantung kan venue yang nanti akan kita mhm. pilih ya. Nah, di gathering itu, di event dating itu kita akan, kuotanya mungkin sekitar 60 sampai dengan 100 orang, Mmm. seperti itu. Oh oke, 60 sampai 100. 60 sampai 100. Nah, kemungkinan di next event-nya, kita akan bikin acara-acara kebersamaan lain. Mhm, Mungkin kayak nonton movie bareng, mhm. para single ya kan Mhm kita mhm kumpulin, mhm. atau mungkin kita jogging bareng gitu Iya, kan, atau mungkin kita banyak olahraga dan activity barengnya agar membantu mereka tuh sebenarnya bonding satu sama lain. oke. Ini yang Mmm. join itu maksudnya, only single atau ada yang duda atau pernah menikah tapi sudah bercerai? Nah, kalau untuk yang join awalnya saya mikir hanya only single, belum pernah Mhm, menikah. mmm, Cuman di tengah perjalanan ini ternyata permintaan dari orang-orang yang sudah pernah menikah dan akhirnya gagal dalam hubungan, mhm.
dia pun butuh kita bantu juga ya. Mmm. Jadi akhirnya saya tetapkan bikin satu grup lagi yang khusus, memang Mhm. isinya teman-teman yang sudah pernah menikah dan akhirnya Mmm. gagal. Jadi Oh, saya di oke. sini mau membantu banyak orang, Mhm. gimana caranya mereka ketemu Mhm. teman baru lah, Oh, gitu. ini khusus Chinese atau, ada campuran atau gimana? Saat ini kita hanya bikinnya memang khusus Chinese aja, jadi Oke. memang segmented ya. Mhm. Cuma ke depannya saya melihat banyak yang request juga nih Mhm saya mhm nih, mhm. "Bikinin dong yang buat yang kita yang lokal, bikinin dong buat Iya. yang apa." Akhirnya saya tergerak lagi hatinya mungkin kalau nanti saya udah siap armadanya, saya Mhm. udah siap memang, sistemnya, saya akan Mhm. bikin untuk yang memang khusus lokal, Oh, gitu. oke. Jadi di sini saya, tujuannya yang utama, saya mau bantu orang dulu sih. Saya Mmm. mau bantu orang sebanyak-banyaknya agar mereka menemukan pasangan. Mhm. Ya yang lainnya akan ngikutin lah ya, Mmm. seperti itu Priska. Mmm. Kalau acaranya sendiri yang rutin tuh diadainnya berapa bulan sekali? Kalau acara sih kita banyak macam ya, kalau untuk Mmm. big event-nya kemungkinan Mhm. kita akan bikin reguler sekitar 2 bulan sekali. Tapi Mmm. kalau untuk mini event itu banyak mungkin kita bisa Zoom meeting bareng, itu Mmm. saya akan adain seminggu sekali. Mmm. Soalnya kalau kayak Zoom gitu, tapi setiap orang beda-beda sih pendapatnya. Cuma kalau Iya, saya kayak kurang kerasa gitu, karena kan kurang online ya. nembak kayaknya gitu Iya ya. kan, kalau ketemu itu kayak, lebih apa ya, lebih lebih beda aja gitu Betul. feel-nya. Oke, apa tantangan terbesar selama membangun komunitas ini? Tantangan terbesar jujur aja ya, kita kan, Mhm. kita mengkoordinir manusia ya. Mmm. Namanya mengkoordinir manusia itu gimana caranya saya punya ratusan orang Mhm. yang ada dalam komunitas saya, itu Mhm. memiliki visi dan misi yang, saya mau gitu loh. Mmm. Nah itu dibutuhkan memang skill yang namanya, manajemen person. Di Mmm. mana saya nggak memerintah mereka, tapi dengan ajakan saya, Mhm. mereka pun istilahnya mengikuti apa yang, saya mau gitu loh. Oke. Itu tantangan terbesarnya. Sedangkan dari ratusan orang ini pasti memiliki punya karakter yang unik-unik. Mmm. Ada yang si cewek sukanya seperti ini, si Betul. cewek nggak suka cowok yang seperti ini, Betul. kebalikannya cowok sukanya cewek yang seperti ini. Nah itu kan Mmm. istilahnya kita harus mengedukasi mereka, Mhm. kalau lu cari cewek itu atau lu cari pasangan itu, lu nggak bisa yang kayak lu dikejar-kejar utang. Mmm. Harus ada istilahnya namanya, tahap-tahapnya gitu loh, Mmm. agar gimana membuat si lawan, pasangannya nyaman Mhm. diajak kenalan sama kita, itu ada part-nya. Nah itu Mmm. yang nanti akan saya edukasi. Oh, oke oke. Tapi Mhm semenjak Februari ya mhm. berarti, sampai sekarang ada berapa yang udah jadi pasangan? Dari Februari Pasangan sampai pacaran sekarang deh gitu. mungkin ya, kalau saya secara by persentase ya, mungkin sekitar 15% ya, Oke, dalam 3 15% bulan. sudah pacaran. Dalam 5 Ada yang bulan. sudah married? Belum sih, Belum? belum kalau Oke. married. Oke Iya, kita doain mereka cepat married ya. oke. Semoga beneran jodoh ya. Iya, semoga beneran jodoh. Soalnya kalau, misalnya udah pernah married, gagal, terus join, married lagi Nggak gitu. heeh, Iya, oke. Nah, selanjutnya kalau untuk strategi pemasaran sendiri, mhm, itu kan, mencari orang yang single. iya, Terus untuk pemasarannya gimana? Apakah lewat ads aja? Karena kan mhm, orang mungkin, kita nggak mungkin ya pemasar, "Kamu single nggak? Kamu single nggak?" heeh, Gitu kan. heeh. Nah, biasanya pemasarannya seperti apa? Kalau pemasaran di sini jujur karena saya dulu basic-nya adalah marketing, Mmm. marketing saya adalah marketing properti dan marketing interior design. Mmm. Jadi saya pasti akan menggunakan strategi yang memang saya udah lakukan sebelumnya. Mhm. Pertama di sini pemasaran udah pasti namanya sosial media atau Mhm. digital, itu yang udah kayaknya kita harus pakai ya. Mmm. Yang kedua mungkin dari ring satu kita, dari ring satu kita, siapa aja yang single, kita Mhm. branding dulu. Yang Mmm. kedua namanya buyer get buyer, kalau di Mmm. bahasa properti ya. Iya. Buyer get buyer itu istilahnya kalau kamu single, Mhm. kamu boleh ajak teman kamu yang single juga. Nanti ada Oh, benefit-nya buat kamu, apa Priska. benefit-nya? Benefit-nya macam-macam, nanti itu Oke. di poin belakangan. Oh, oke, nggak mau di-spill sekarang nih, siapa tahu Enggak. saya bisa ajak teman saya. Oke. Nah, Mhm, terus,
berarti selain bisnis ini, ada bisnis lainnya juga? Ada. Apa? Jujur saya, di Aku Cari Kamu ini kan saya judulnya membantu orang. Mmm, Tapi di balik ini sebenarnya saya mem-branding bisnis saya yang lain. mmm, Saya memiliki bisnis, agent properti, oke. dan Apa interior namanya? Akasa. Oh, Akasa. Akasa Properti. Kantor saya Mmm, di Gading Serpong. oh, oke. Lalu saya punya interior design. Di Mhm, sini brand saya namanya adalah Studio Ide Ruang. mmm, Jadi kalau misalkan mau desain-desain interior, saya bisa melalui saya bantu. oke. Yang ketiga, saya bikin yang namanya Bahima. Bahima itu bawang hitam madu. Oke, Jadi apa itu itu? adalah jamu yang diekstrak dari black garlic. Mmm, Bawang hitam itu dibentuk, difermentasi dari bawang putih. mmm, Sehingga si bawang hitam ini memiliki manfaat 10 kali lipat dari bawang putih. Jadi 3 mhm, fondasi bisnis saya mhm. yang saya branding melalui ACK ini. Oh, oke. Oke, terus dari ketiga ini yang mana yang paling Kakak sukai waktu dijalani? Kalau milih salah satu yang paling banget disukain? Sebenarnya kalau yang paling saya sukain ini lebih ke interior design ya. Berarti Interior ngambil arsitek dulu ya? Kebetulan bukan. Oh, Jadi bukan? saya merangkul, arsitek Mhm. dan ahli desain, saya rangkul. Jadi karena saya basic-nya marketing, saya tugasnya jualan aja. Oh, oke. Saya jualan aja kerjaan saya. Entar kalau udah ada job, saya cariin Mhm. mereka job, saya akan oper ke bagian Mereka, desain. oke. Cuman dari desain ini, nggak langsung approach ke customer, Oke, akan melalui approval saya dulu. oh, oke. Saya cocok apa enggak nih sama desainnya, apakah sesuai sama yang customer saya mau atau tidak, gitu. Oke. Oke, karena kan kalau dia langsung ke ini kan, ya cukup bahaya Direct juga iya, kan, gitu. direct. Nanti kan bisa maksudnya namanya bisnis kan nggak ada yang tahu ya, Bener gitu bener, kan. Bisa jadi Siska. besoknya, lewat aku aja lebih murah, Ah, gitu. Oke, bener. terus kalau untuk tadi kan ada agent ya, Mhm, kalau agent sendiri kenapa, mau yang punya agent properti kan banyak ya, banyak. kenapa mau membuka agent properti? Tertarik di bidang itu? Kalau agent properti kebetulan memang dari saya dulu lulus sekolah Mhm, sampai dengan umur usia 30 something, mhm. itu saya memang bergerak di bidang properti. Oh, Dulu oke, saya in-house di developer-developer besar. oke, Akhirnya saya memutuskan saya jadi agent ajalah, karena oke, saya tidak terikat oleh waktu ya kalau jadi agent, betul. gitu. Jadi, kenapa saya suka, ya karena memang basic kerjaan saya dulu tuh sebenarnya di properti dulu gitu, sebelum Oh, ada ini oke, semua. oke. Interior design itu dikembangkan karena berhubungan dengan si properti, gitu. Oh, oke. Oke, untuk yang properti sendiri itu jalan dari tahun berapa kok? Kalau untuk properti saya udah sekitar 5 tahun lebih lah ya, 5 dari tahun berarti 2020 dong? 2020 pas Covid ya, Oh, oke. Oke, sebelumnya bisnis? in-house properti, Oh, jadi lulusnya tahun lulusnya 2011. 2011? Iya, Oke, jadi nggak dari kelihatan soalnya. Saya pikir masih 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 kecil ya? iya, iya. Oke, 2011, terus jadi in-house 2011 properti. sampai 2020. Mhm, 2020 memutuskan bikin kantor agent, sampai mhm. dengan 2024. Oh, jadi kantor agen tuh karena dulu pernah jadi in-house. Ya, Selama in-house, setahun jual berapa? naik turun ya namanya jualan ya. Kalau Heeh, dulu sih enggak kita total setahun berapa biasanya? kalau kalau tergantung project ya, Mmm, kadang-kadang saya pernah di brand dulu Agung Podomoro Land, mhm, Summarecon, mhm. Ciputra, sama satu lagi tuh Sinarmas. Ini punya Sinar Mas, Yang mana? ini? Oh iya iya, ini akhirnya punya Iya, Sinarmas, iya, iya, saya tahu. heeh. Kalau saya dulu waktu di BSD. Oh, oke, iya. Kalau waktu di Summarecon, saya dalam sebulan bisa 29 sampai 35 unit Per tahun? dalam sebulan. Sebulan? Sebulan. Itu kayak top achievement saya lah Oh, oke. Waktu di mana? di Summarecon Oh, oke. Bogor. Terus kenapa waktu itu berhenti? Karena Summarecon Bogor ini dia kerja hanya ketika pas launching. Launching Oh. unit, kita kerja. Oh, Unit oke. habis, kita tidur. Oh, oke. Jadi dalam setahun saya hanya Mhm. kerja 1 bulan, 11 bulannya saya tidak ada produk yang bisa dijual.
Oh, jadi cepet sold out ya? Cepet sold out. Oh Sebulan oh sold out sebulan sold out sebulan sold out. oh gitu. Mhm. Rizka pernah denger nggak Summarecon Bogor? Kalau Summarecon, ya nggak tahu ya, Summarecon yang saya kira sama Koko ini sama apa enggak, Ah, gitu. Oke, jadi itu sebulan 35. 35 dalam sebulan. Oh, gimana caranya? Mungkin karena itu Itu harganya berapa? kalau Summarecon sekarang sih dulu waktu saya jual, Heeh. start dari 1,5 miliar. Oke. Kalau yang sekarang mungkin udah sekitar In-house itu 1,5% kan? in-house itu untuk Summarecon nggak di bawah 1, Oh, berapa persen? 0,5, Oh, 0,5. 0,3 sampai 0,5 lah. Oh, oke. Di bawah 1 lah kira-kira, Oh, tergantung oke. program ya kalau itu Mhm, ya. mhm. Mhm. Oh, oke. Terus, dulu di Summarecon, terus akhirnya Ciputra juga ke pernah, Ciputra. Ciputra cuma saya jauh, Ciputra saya waktu itu di Makassar. Jadi saya Oh, udah sempat ke Makassar, ke Papua, jadi otak saya kebuka lah, oh mhm. ternyata di luar Jakarta tuh banyak tempat-tempat bagus ya gitu Mmm, loh untuk berlibur dan oke. banyak orang kayanya ya di pelosok-pelosok Betul kota betul gitu loh. betul. Oke. Dan Terus itu mhm. kayaknya lebih kaya daripada orang Jakarta loh, Oh, orang iya? pelosok. Yes, di Jakarta mungkin Mhm, harga dulu udah tahun 2015 ya, mungkin harga 4 miliar orang masih mhm, KPR atau cicil bertahap. mhm. Di Papua, di Makassar, harga 6 miliar cash. Mmm. Saya banyak banget dapat customer membeli properti sama saya cash. 6 miliar 2014 loh. Sekarang berarti udah mungkin udah 8 kali ya? Mungkin sekarang kalau 6 miliar dulu, versi sekarang itu mungkin sekitar 12 M, 12. 12 M. Jakarta masih cicil Iya ya kan, saya iya kalau itu KPR atau cicil bertahap developer gitu iya, kan. betul. Oke. Bahwa saya melihat peluang, wah ini di Papua sama di Dulu Makassar, waktu ke Papua itu pindah sendiri atau karena pekerjaan? pekerjaan di Makassar sehingga saya roadshow ke Papua, Oh, oke roadshow. oke. Oke, terus kok, Mhm, mmm, dalam membangun bisnis itu kan pasti akan mhm. ada naik turunnya ya. Iya. Gimana caranya supaya bisnis Koko tetap bertahan, yang Koko lakukan walaupun itu lagi dalam kondisi yang sangat-sangat sulit? Lagi struggling ya. Ya. Atau pernah nggak ngalamin situasi yang sangat sulit banget gitu? Terus cara bertahannya gimana? Yang pasti kita yang pertama konsisten itu perlu ya. Mmm, Kita nggak boleh namanya cepet nyerah. mmm, Karena kan, hasil dari pekerjaan kita yang kemarin, mhm, itu akan membuah apa namanya, akan menghasilkan dia akan datang. betul, Nah, kita harus konsisten dulu nih mhm, saat ini nih, untuk membuahkan hasil dia akan datang. mmm, Nah, itu kita harus konsisten, kita nggak tahu part mana yang FYP. betul Dari yang betul, masa lalu kita nih, kita nggak tahu betul part mana nih. Kita betul, kita harus aktifnya terus, tapi nanti kita lihat nih, yang FYP yang mana nih, mmm, part yang akan masa depannya. heeh, Itu yang pertama. Yang kedua kita harus adaptasi. mmm, Adaptasi sama yang namanya perubahan zaman. Zaman dulu mungkin orang masih pakai handphone jadul, sekarang udah smartphone. mmm, Zaman dulu mungkin iklan masih pakai brosur, mmm, sekarang kita harus pakai digital advertising. mmm, Ya kan? Itu kita mmm, harus adaptasi sih di situ sih. Dan yang ketiga mungkin kita, mmm, kalau saya sih memang di bidangnya marketing, jadi mmm, saya harus punya kenalan banyak orang sebanyak-banyaknya. Karena saya nggak mmm, tahu dari orang yang saya kenal nih, yang mana yang kira-kira saya akhirnya bisa berpotensi bisa ya? berpotensi untuk kita Mmm, kolaborasi dan kita mmm, maju bareng. oke. Terus di dalam bisnis Koko sendiri, tadi Mhm. kan ada untuk agent properti, ada interior gitu kan. Untuk yang bisnisnya, itu pernah nggak sih melakukan kesalahan yang sampai, Koko itu rugi banyak? Ngerasa di situ, "Oh kayaknya kok sayang banget ya, padahal harusnya ini nggak terjadi." Ada nggak? Kalau sejauh ini sih memang bisnis saya ini rata-rata bisnis yang minim resiko ya. Oh oke. Jadi memang saya bikin sistem Mhm, yang di mana itu kalau bisa jangan sampai resikonya terlalu banyak. mmm, Jadi kalau untuk kerugian sejauh ini belum ada yang fatal sih, tapi kita maksudnya pernah, cuman nggak pernah fatal-fatal iya, banget.
Oke. Yang contohnya kalau kalau dulu sih kalau di properti itu kan kita jangan sampai jualan ke customer harganya salah. Mhm. Karena kalau harga salah, itu yang menanggung adalah Iya, agennya atau kantor agennya. betul Itu yang jangan betul. sampai terjadi. Makanya kita memang harus mengedukasi orang-orang, jangan Mhm sampai ketika lu jualan, lu salah mhm. mengucapkan harga, itu fatal. Oke oke. Spek boleh salah, Oke ukuran keramik boleh salah, oke. harga nggak boleh salah. Iya, karena kalau kalau bedanya 1 juta 2 juta nggak apa-apa Nggak gitu ya. apa-apa, Bedanya sampai 1 M kan persentase itu lumayan. lumayan, Mhm. itu yang fatal. Kalau Mmm. untuk di interior design, kerugiannya mungkin kayak misalnya salah ukur ya. Mmm. Kalau salah ukur kita bikin meja mungkin 5 meter, Mhm. ternyata, yang kita pakai di lapangan dibutuhkan 6 meter gitu kan. Mmm. Akhirnya kita harus tanggung jawab ke Mmm. si customer, customer kadang-kadang nggak mau ngerti kan, Betul "Saya betul. maunya sesuai gambar," gitu Mhm. kan, "ini udah sesuai perhitungan." Itu adalah tanggung jawab kita harus nutupin itu, Kerugiannya. kerugian itu sebagai profesional kita sendiri gitu loh. Oke. Terus Mhm. kalau ada nggak idola ataupun tokoh yang dari Koko sendiri, "Oke, aku tuh mau sesukses dia nih nanti bisnisnya." Jujur kalau idola, saya banyak kan idolanya cewek ya. Oke, Saya siapa kalau nih? kalau cowok kalau cowok siapa ya, mungkin Heeh. mungkin Tung Desem Waringin kali ya. Oke, kenapa? Tung Desem Waringin itu, saya beberapa kali melihat seminarnya dia, melihat, apa namanya, sosoknya dia gitu kan, itu menurut saya itu menambah banyak Mmm. insight buat saya gitu loh. Karena Tung Desem Waringin kan mengajarkan kita untuk berbisnis ya. Iya betul. Nah itu bagus banget ilmunya. Walaupun Mmm. ya dulu saya nggak mampu, saya beli kelasnya dulu kan berapa belas juta, saya nggak mampu. Akhirnya saya cari Mmm. cara gimana saya dapat e-book-nya, Mmm. atau gimana saya bisa nonton di digitalnya, mungkin Mmm. di zaman sekarang banyak ya, ada YouTube, ada Mmm. Instagram, Mmm. ilmunya banyak, saya tinggal searching tentang Tung Desem Waringin, saya tinggal pilih yang saya mau baca yang mana, yang saya mau Mhm. tonton video yang mana. Jadi itu sih Mmm. yang bikin saya Oke. semangat ya. Oke. Terus untuk bisnis Koko sendiri, itu rencana ekspansinya 5 sampai 10 tahun mendatang apa kok? Bisnis yang mana nih? Boleh yang, property agent Heeh. ataupun yang interior design Kalau yang yang benar-benar ada profit-nya? Kalau yang property agent Mhm. kemungkinan kita belum ada rencana expand ya. Oh, oke. Kalau untuk interior design pun sebenarnya expand gimana, kita cuma bikin satu atau 2 workshop, Mhm. tinggal saya cari orderan ke luar. Yang saya Mmm. mau expand di sini lebih ke komunitas dating-nya. Oh, oke. Dari yang tadinya khusus Chinese, saya Mhm. mau bikin khusus lokal. Oh, oke. Jadi Lokal tuh semua agama? semua agama, tapi non Oh, Chinese ya. oke. Gitu. Ya nanti paling kita, kalau ada kesempatan Chinese tuh Cindo kan? Chinese Chinese Cindo, Indonesia atau Chinese Chinese Indonesia, yang beneran Chinese? Cindo, Cindo. Cindo, bukan bukan Chinese yang asli dari luar Oke sana, bukan. oke, Cindo. Cindo, karena kan kesulitan ya zaman sekarang ya Mhm. mereka cari Mhm pasangan mhm. kan. Kenapa menurut Koko orang jarang menemukan bukan jarang sih, orang kesulitan menemukan pasangannya? Ah, pertama faktornya Mmm. sibuk kerja, Mmm. kerja 9 to 5, Mmm. pulang Capek. bermacet-macetan dulu 2 jam mungkin Iya. di kota yang sangat padat gitu kan, sampai rumah mungkin mereka langsung istirahat, Mmm. hiburan sekarang apa sih, Netflix, Instagram, Mhm. sehingga, kekurangan bersosialisasi dengan banyak orang lainnya. Itu kesulitan Oke. pertama. Kedua, mungkin kalau dari sisi saya sebagai laki-laki, Mhm. dulu itu bagi saya kesulitan dapat pasangan, Mhm. karena saya nggak pede dengan pemasukan saya, Mmm. dengan income yang saya punya, apakah saya bisa Mmm. punya pacar atau punya istri. Mmm. Kalau yang cewek, biasanya udah lebih independen. Mmm. Banyak ya cewek sekarang mungkin lebih hebat ya, Mmm. daripada cowok ya. Mmm. Dalam bisnis pun dia bisa mengerjakan 3 pekerjaan sekaligus, Mmm. sedangkan cowok itu hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan, ya. Mmm. Ya lebih menang cewek lah gitu income-nya gitu kan. Oke. Tapi sebenarnya ini nggak ada yang minus, nggak ada yang plus. Mmm. Mereka itu harus kolaborasi antara Mmm. cewek dan cowok, Oke. gitu loh. Cewek memang bisa mengerjakan beberapa tugas sekaligus.
tapi cewek itu nggak punya visi yang untuk 5-10 tahun ke belakang. Mmm, Mereka hanya melihat untuk 1 tahun ke belakang aja. mmm, Cowok memang dia hanya mengerjakan satu pekerjaan, tapi dia bisa punya, apa namanya, penglihatan sampai dengan 5-10 tahun ke belakang. Makanya mmm, harus kolaborasi. Jadi nggak ada yang pihak yang mana dia lebih unggul atau dia mhm, lebih kurang, nggak mmm. ada. Iya sih karena kan, apa namanya, pasangan itu kan saling Saling melengkapi ya, melengkapi. sebenarnya. Kalau misalnya mau Mmm, menang-menangan sendiri, jangan pasangan. iya, Nanti berantem, bener. iya kan. Oke, terus kalau misalnya nih, saya Mmm, penasaran kalau pendapat Koko gimana? Kan banyak orang yang udah married, nah, terus, ada KDRT. ya, Itu sebenarnya, eee, KDRT ini kan biasanya kebanyakan dilakukan oleh cowok ya. mhm, Dia tuh sebenarnya KDRT ini udah si cewek ini udah tahu dari pacaran cowoknya kasar, atau memang KDRT ini mmm. muncul pada saat menikah? Rata-rata kalau KDRT, Mmm, misalkan saya pacaran sama Priska nih. Saya pacaran sama Priska, selama pacaran, Priska nggak akan tahu saya 100%. Saya mmm, pun nggak akan tahu Priska 100%. Walaupun mungkin kita pacaran mungkin ketemu seminggu sekali, mmm, karena itu nggak deket, sering ngobrol banget nggak gitu ya? ngobrol banget. Anggaplah kita Mmm, ketemu, seminggu 7 kali, mmm, 6 hari lah. mmm, Tapi kan ada di mana kita istilahnya ya paling saya ke rumah Priskanya 2 jam, 3 jam, udah mmm, gitu saya pulang gitu kan. mmm, Jadi nggak ada yang namanya dalam masa pacaran itu kita membuka topeng masing-masing orang mmm, sendiri. mmm, Ketahuannya di mana? Ya setelah menikah. mmm, Setelah menikah itu baru tuh si cewek melihat karakter si cowok yang namanya tidur suka ngorok, suka mhm, ngupil, suka kentut gitu kan. heeh, Atau si cowok ngelihat si cewek yang kalau belanja lama, kalau di rumah di dapur suka ngomel, mhm, habis potong bawang nggak ditaruh pada tempatnya lagi, itu baru mhm. kelihatan tuh, baru kelihatan yang namanya perselisihan tuh Oh, antara dua oke, pihak ini nih, gitu kan. oke. Oke, karena berarti memang karena mereka jarang ngobrol ya? Jarang ngobrol. Nah Oke, gimana ya, kadang-kadang kita memilih pasangan itu memang kita nggak bisa tahu dari awal sih, bahwa mmm, dia tuh baik apa enggak buat kita. Ya mhm, biar gimana pun kita hanya bisa meminta sama yang di atas lah ya, biar betul, dipertemukan sama yang memang lebih baik. betul, Manusia boleh, berkehendak dan berusaha, mhm, tapi kan tetap Tuhan yang membantu Tuhan yang membantu menyempurnakan, menyempurnakan gitu kan, betul, tuh. oke. Nah, terakhir nih Ko, mungkin ada motivasi dari Koko untuk anak-anak muda yang mereka itu lagi mau berbisnis, Mhm, ataupun mereka yang udah punya bisnis, tapi kan sekarang itu lagi ekonomi lagi sulit ya, iya. di mana-mana, apapun bisnisnya mungkin lagi ada kesulitan untuk saat ini. Gimana caranya mereka bisa survive, bisa melewati masa sulit ini, sehingga bisnisnya bisa berkembang? Kalau untuk di masa sekarang ini sebenarnya kita udah banyak bantuan Mmm, dari Google, mmm, dari AI, ada ChatGPT, mmm, ya kan. betul, Gimana caranya kita mengkolaborasikan dari teknologi itu menjadi sesuatu hal yang memang mhm, kita, apa ya namanya ya, kita tuh nggak tertekan gitu menjalani bisnis itu. mmm, Misalnya kayak saya menjalani bisnis Aku Cari Kamu ini, mhm, saya ketika ngejalaninnya saya nggak punya pressure, saya malah happy. oh oke, Nah, carilah bisnis yang di mana tuh kita memang happy ngejalaninnya, mmm, jangan ada perasaan tertekan. Dan mmm, kolaborasiin dengan teknologi-teknologi yang ada. mmm, Nah, kuncinya apa? Konsisten sih. Konsisten dan kita harus, open mind untuk mmm, istilahnya, beradaptasi dengan banyak perubahan-perubahan yang akan datang. oke, berarti Jadi kuncinya adaptasi ya? yang menang adalah yang Oke, kreativitas, yang mmm, pemilik kreativitas dan konsistensi. Dan jangan lupa banyak berdoa sama yang di atas. oke, supaya Itu jalannya lebih lapang, jalannya lapang. Penting itu paling sorry, nomor satu paling penting itu berdoa, mhm, paling penting. Nomor oke. 2 dan nomor tiganya itu ya kamu harus konsistensi dan kamu harus beradaptasi sama segala sesuatu yang akan datang. Oke. Oke, kalau gitu thank you Thank Ko you atas sharing-nya. Priska, Itu saya sama-sama. banyak banyak banget hal yang bisa saya dapatkan juga Iya, dari sharing Koko ini gitu ya. Karena kan ini ada banyak kolaborasi juga dan banyak hal-hal baru yang iya, lagi dibuat gitu kan. mhm, Apalagi yang baru dibuat
Aku Ak Cari Kamu. Aku Cari Ya, Aku Kamu. Cari Kamu ini bisa membantu banyak orang mendapatkan jodoh. Amin.